Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Atas rahmat dan karunia-Nya kita masih diberi kesempatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk mempelajari agama ini. Oleh karena itu kita manfaatkan waktu muda kita untuk belajar, terutama untuk belajar ilmu agama. Dan juga sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, idza matal insanu inqata'a 'amaluhu illa min salasin illa min shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'u lahu. Nah, kata Rasulullah SAW, jika seorang meninggal, maka terputuslah semua amalnya kecuali yang tiga tadi. Apa yang tiga? Pertama, sedekah jariyah. Contohnya bisa membangun masjid, sedekah, infak, dan macam-macam. Kemudian au ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Nah, maka ilmu yang bermanfaat nanti juga akan menjadi bekal untuk kita di akhirat nanti. Kemudian anak soleh yang selalu mendoakan kedua orang tuanya. Nah, maka oleh karena itu, untuk menyiapkan bekal kita, maka kita butuh sekali dengan ilmu. Anak-anakku sekalian, rahimani wa rahimakumullah, semoga senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan langsung saja kita masuk pada pembahasan kemarin. Pada pertemuan yang lalu kita sudah sampaikan keutamaan wudhu, tapi beberapa. Nah, kita akan merajah kembali sebelum kita masuk bab pelajaran kedua. Yang pertama kita ulang keutamaan wudhu. Allah Ta'ala mencintai, yang pertama Allah mencintai orang-orang yang bersih, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 222. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Kata Allah, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan mencintai orang-orang yang bersih. Kemudian juga keutamaan yang kedua, sesungguhnya gurrah dan tahjil atau cahaya akibat wudu yang tampak pada wajah, kaki dan tangan merupakan alamat khusus umat Nabi Muhammad SAW pada hari kiamat kelak. Sebagaimana Nabi SAW bersabda yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, inna ummati yud'auna yawmal qiyamah ghurran muhajjalina min atharil wudu. Kata Rasulullah SAW, sesungguhnya umatku dipanggil pada hari kiamat dalam keadaan bercahaya wajah-wajah, tangan-tangan mereka dan kaki-kaki mereka karena bekas wudhu. Kemudian juga keutamaan wudhu juga yang ketiga, yaitu wudhu dapat menghapuskan dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan. Jadi yang Ustaz ulangin, wudhu juga bisa menghapus dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan sebagaimana Nabi SAW bersabda, man tawadda'a fa ahsanal wudu kharajat khotayahu min jasadih hatta takhruja min tahta azfarihi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man tawadda'a, barang siapa yang berwudu, fa ahsanal wudu, lalu membaguskan wudunya, kharajat khotayahu min jasadihi. Nah, maka akan keluar kesalahan-kesalahannya dari badannya, hatta takhruja min tahta azfarihi, bahkan sampai keluar dari bawah kuku-kukunya,
Hadis riwayat Muslim. Nah, kesalahan-kesalahan sini atau dosa-dosa di sini maksudnya dosa-dosa kecil. Adapun dosa besar maka kayak contohnya syirik, zina, maka itu caranya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga keutamaan yang keempat, dengan wudhu seseorang bisa masuk surga dari pintu-pintu surga yang dia sukai, sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim yang artinya ma minkum min ahadin yatawadda'a fayusbirul wudu'a thumma yaqul asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh illa futihat lahu abwabul jannah at-tamaniyatu yadkhulu min ayyaha sya. Tidak ada seorang pun dari kalian yang berwudu lalu menyempurnakan wudunya kemudian berkata asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, kecuali akan dibukakan baginya pintu-pintu surga yang 8 dan dia masuk dari pintu mana saja yang dia sukai. Nah, Masya Allah, banyak sekali keutamaan wudhu seperti itu. Kemudian sifat wudhu Nabi Muhammad SAW sama seperti yang sudah adik-adik praktekkan semuanya, sebagaimana yang adik-adik tonton videonya, maka seperti itulah sifat wudhu Nabi Muhammad SAW. Kemudian kita akan masuk kepada pertemuan kali ini, yaitu syarat-syarat wudhu. Apa syarat-syarat wudhu? Yang pertama adalah niat. Niat sebagaimana telah dibahas bahwa niat adalah tempatnya di hati, bukan dilafadzkan. Jadi kita pertama niat untuk wudhu yaitu di dalam hati, jangan dilafadzkan. Atau dan melafalkan niat adalah tidak ada yang diajak. Kemudian niat adalah syarat wudhu dan ini adalah pendapat jumhur ulama. Jadi ini adalah pendapat jumhur ulama, sehingga barang siapa yang berwudhu dengan niat bukan untuk bertaqarrub kepada Allah Ta'ala, tetapi untuk mendinginkan badan atau untuk kebersihan, maka wudhunya tidak sah. Nah, hati-hati, innamal a'malu binniyat. Sesuatu itu tergantung pada niatnya. Kalau kita niatkan untuk mendinginkan badan kita, untuk membersihkan badan kita, maka tidak sah wudhunya untuk sholat. Maka yang benar adalah kita niatkan untuk sholat wudhunya. Karena Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya amalan-amalan itu tergantung niatnya. Namun menurut mazhab Hanafiyah, hukum niat ketika akan bertaharah atau bersuci, termasuk juga ketika akan wudhu, adalah hanya sunnah. Sehingga seorang berwudhu tanpa niat bertakwa pun sudah sah wudhunya. Dan yang benar adalah pendapat jumhur ulama tadi. Maka pakai niat. Niatnya di mana? Di dalam hati. Kemudian contohnya, ada orang berwudu karena ingin sholat atau membaca Al-Quran, maka ia telah melakukan niat wudu. Nah, contoh kedua juga, ada orang yang membasuh kedua tangannya untuk membersihkannya karena selesai bermain, kemudian ia membasuh muka, kepala, dan kedua kakinya. Ia tidak menginginkan kecuali hanya sekadar membersihkan badan, maka perbuatan ini tidak sah untuk dikatakan sebagai wudhu karena ia tidak meniatkannya. Nah, jadi adik-adik semuanya rahimani wa rahimakumullah, penting sekali adik-adik sebelum berwudhu untuk meniatkan
untuk sholat atau wudhu untuk sholat. Adapun niat selain itu untuk membersihkan badan, mendinginkan badan, maka wudhunya tidak sah untuk sholat, maka tidak sah. Kemudian juga Ustadz koreksi kemarin, sebagaimana alhamdulillah adik-adik semuanya insya Allah sudah tahu tentang wudhunya yang sifat wudhu Rasulullah. Nah, kemarin juga adik-adik semuanya sudah dipraktekkan alhamdulillah. Cuman sekedar info, maka diperhatikan lebih teliti lagi untuk bagian-bagiannya, jangan sampai tidak rata, karena kalau tidak sampai kena bagiannya maka wudhunya tidak sah. Contohnya sikunya, sampai siku, maka harus sampai sikunya rata semuanya, tidak boleh mukanya juga sampai sini ke sini, maka harus diratakan. Kalau tidak rata gimana, maka tidak akan sah wudhunya. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin cukup ini yang dapat Ustaz sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Ustaz ucapkan jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.